Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Riris Eka Setiani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi dan Perkembangan Peserta Didik, serta teman-teman dari kelas 2 PKMIA yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip-prinsip perkembangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mei Farhatul Maulida sebagai moderator, Dwi Wahyuni sebagai pemateri 1, Zahra Aulia sebagai pemateri 2, dan Listia Kusumawati sebagai pemateri 3. Baik, langsung saja kita ke materinya. Prinsip-prinsip perkembangan manusia. Ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur sehingga terjadi pola-pola perkembangan yang sistematis. Atas dasar itu, maka para ahli merumuskan prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu kadang-kadang juga dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan. Beberapa prinsip perkembangan ada: 1. Perkembangan fungsi-fungsi jasmani dan fungsi-fungsi rohani berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh. 2. Setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. 3. Perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspeknya. Kelangsungannya tidak konstan melainkan berirama. 4. Proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. 5. Proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. 6. Antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna. 7. Perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan menurut para ahli. Yang pertama menurut Baltes, DKK dalam Papalia DKK 2009 yang mengidentifikasi 7 prinsip kunci tentang pendekatan perkembangan sepanjang hidup. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka konseptual untuk mempelajari perkembangan sepanjang hidup. Yang pertama ada development is lifelong, yang kedua development multidimensional, yang ketiga development is multidirectional, keempat relative influences of biology and culture shift over the lifespan, yang kelima development influence change resource allocation development so plasticity, yang keenam development is influences by the historical and cultural context, yang ketujuh development is influences by historical and cultural context. Saya akan lanjut membacakan tentang materi prinsip-prinsip perkembangan menurut para ahli. Yang kedua ada Syamsuddin. Syamsuddin mengemukakan ada beberapa hukum atau prinsipal perkembangan, yaitu sebagai berikut. A. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan, lingkungan, dan kematangan. B. Proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap, ada progresif dan sistematik. Yang C. Bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangannya masing-masing. Meskipun demikian, sebagai kesatuan organis dalam prosesnya terdapat kolerasi dan bahkan kompensatoris antara yang satu dengan yang lainnya. D. Terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antar individual dan kelompok tertentu menurut latar belakang jenis, geografis, dan kultural. E. Proses perkembangan itu pada taraf awalnya lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya lebih bersifat integrasi antar bagian dan fungsi organisme. F. Dalam batas-batas masa peka, perkembangan atau pertumbuhan dapat dipercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. G. Laju perkembangan anak berlangsung lebih cepat pada periode kanak-kanak daripada periode-periode berikutnya. Yang terakhir H. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan itu memiliki prinsip-prinsip atau hukum yang menggambarkan secara umum bahwa perkembangan itu pastinya senantiasa mengalami seluruh poin-poin yang ada di dalam prinsip-prinsip atau hukum tersebut. Lalu yang ketiga ada Kasiram.
Kasira menyatakan bahwa pada garis besarnya peristiwa perkembangan itu mengikuti prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. A. Perkembangan itu mengikuti pola-pola tertentu dan berlangsung secara teratur. B. Perkembangan itu selalu menuju ke diferensiasi dan integrasi dari gerakan-gerakan yang bersifat massal, berkembang menjadi gerakan-gerakan khusus dan terjadi koordinasi dan integrasi antara organ yang satu dengan yang lain. C. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara berangsur-angsur secara teratur dan terus-menerus. D. Suatu tingkat perkembangan dipengaruhi oleh sifat perkembangan sebelumnya. Terlambatnya suatu tingkat perkembangan akan menghambat pula perkembangan pada tingkat berikutnya. Sebaliknya, sukses dalam suatu tingkat perkembangan akan sukses juga pada perkembangan berikutnya. E. Perkembangan adalah hasil dari peristiwa maturation, readiness, dan learning. Yang terakhir, F. Perkembangan itu antara satu anak berbeda dengan anak yang lain, baik dalam perkembangan masing-masing, organ atau aspek kejiwaannya maupun cepat lambatnya perkembangan tersebut. Baik, selanjutnya yang keempat, Harlak, 1991. Prinsip perkembangan menurut Harlak, yaitu prinsip-prinsip ini memiliki ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Prinsip tersebut adalah yang pertama, adanya perubahan. Manusia tidak pernah ada keadaan statis, dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan, mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu yang pertama, perubahan ukuran. Perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh, perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Yang kedua yaitu perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang ketiga, hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Yang keempat, ada mendapatkan ciri baru, hilangnya sikap egosentrisme, anak akan mendapatkan ciri yang baru yaitu sikap prososional. Yang kedua yaitu perkembangan awal lebih krisis daripada perkembangan selanjutnya. Bukti-bukti ilmiah setelah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, ada dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, ada dasar awal sangat sulit berubah, meskipun hal tersebut salah. Yang keempat, semakin dini sebuah perubahan di dalam, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, ada pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum Kephalocausal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu pragmatistal, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tersebut dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mei. Selanjutnya, poin F. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri.
beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap, langkah demi langkah, sedangkan anak yang lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Poin G, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia, mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan, antara lain dari lingkungan, dari anak itu sendiri. Selanjutnya, manfaat mempelajari prinsip perkembangan. Dengan mempelajari psikologi perkembangan anak, guru ataupun calon guru akan mendapatkan manfaat, antara lain, pertama, memahami dan menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, sehingga dapat memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan. 2. Dapat memilih solusi yang tepat dalam permasalahan pembelajaran yang dihadapi anak di sekolah. 3. Dapat menjadi tempat bertanya para wali murid jika menghadapi masalah anak di rumah. 4. Dapat mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. 5. Guru dapat melakukan penilaian yang tepat bagi perkembangan kemajuan belajar anak. Dan yang keenam, guru dapat menggabungkan pengasuhan dan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.